Solusi nggak sih kalau anak lo nggak mau makan sayur, lo coba ini deh, dikaryakan gitu, kayak dibikin jadi pohon. Ada sih, temen gue ada yang seniat itu bikinin kalau makanan anaknya bekalnya lunchboxnya, dia bikin karya-karya yang lucu-lucu ya. Jadi harus gue coba kayak dia bikin muka. Tapi kalau misalkan sayur kan bisa kan kayak daun-daun lo jadiin pohon, terus batangnya dari misalnya dia buncisnya apa. Iya, waktu itu kan juga aku mengalami tuh yang namanya anak aku jadi pilih banget dalam makanannya. Sayur-sayuran juga agak susah, mereka cenderung nggak mau malah makan sayur-sayuran. Nah, ingat waktu aku bikin bento sama anak-anak, itu sayuran kan kita bikin jadi lucu, jadi hiasan-hiasan, kita potong, kita bentuk-bentuk, dan itu ternyata anak-anak suka dan mau dengan rasa yang sederhana. Anak-anak mau makan sayuran itu. Karena gue emang gak ada solusi, dia gak makan sayur, akhirnya gue pikir buah bisa menggantikan, jadi gue biarin aja. Anakku suka kayak kerupuk-kerupuk itu nggak sih? Suka banget kerupuk, ya. Coba deh kayak misalnya kayak daun apa yang kan digoreng, banyak nih, ada yang namanya si kale itu kan, daun kale digoreng pakai tepung terus digoreng, jadi tuh rasanya tuh benar-benar kayak chips tapi dia sayuran. Aku suka itu, suka banget jadi cemilan ya. Pasti lo sebagai ibu tenang banget dong dengan pola hidup dia yang teratur, makan yang teratur. Pasti lo yakin banget dong anak lo ini ya. Ya alhamdulillah sih, gue merasakan dengan dia tidurnya teratur, makannya teratur, gizi juga gue sangat memperhatikan. Yang dijaga banget. Jarang sakit pasti ya. Alhamdulillah sih jarang sakit. Tapi kalau misalnya sakit yang berat, alhamdulillah belum pernah ya, jangan sampai. Tapi kalau yang kayak cuma batuk, pilek, panas ya itu normal lah gitu. Mungkin selain itu juga selain jadi jarang sakit, tapi yang paling enak ke depannya polanya udah teratur, makin gede makin gampang kan diaturnya untuk aktivitas apapun. Segala permasalahan pada anak itu kan memang sudah pasti beda-beda. Jadi untuk mencari solusinya pun beda-beda. Kita nggak bisa samain sama anak teman kita atau anak saudara kita. Itu bahkan antara kakak dan adik aja, anak sendiri aja pasti udah beda-beda polanya. Jadi sebagai ibu yang pintar, kita memang harus pintar memahami anak kita, mengerti anak kita dan tahu persis seperti apa sih anak kita. Jadi kita tahu bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi segala permasalahan pada anak kita. Oke, terus terang pertemuan kali ini benar-benar buat aku speechless. Karena aku ngerasa, oh my god, aku tuh masih banyak banget kurangnya sebagai seorang ibu. Karena pertama dari pola tidur. Pola tidur, aku nggak punya pola tidur. Makan sayur. Anakku juga tidak terbiasa dengan makan sayur. Tapi alhamdulillah aku punya teman-teman seperti Karissa dan Ririn. Kita juga sharing sesama ibu gitu kan. Aku dapat pelajaran banyak banget hari ini. Jadi emang anak sekecil mungkin, kita itu harus punya pola yang teratur. Karena anak terbentuk itu dengan pola yang ada. Jadi sekarang tinggal gimana aku sebagai seorang ibu punya komitmen untuk membuat pola yang baik buat anak-anak. Karena kalau anak-anak ini belajar dari faktor kebiasaan. Jadi mulai sekarang aku akan merapihkan semua pola, dari pola tidur anak aku, pola makan dengan jam yang teratur, juga dengan makanan apa yang akan dia makan dengan seimbang. Jadi aku akan menjadi ibu yang kreatif deh, mulai sekarang akan bikin sayur dengan segala rupa supaya anakku kebutuhan gizinya juga bisa terpenuhi. Oh jangan tuh kali ya, Jangan kamu tuh main. Anakku Mau main lagi nih dua-duanya. ini juga. Kamu main juga. Oke, dah. Bye. Love you. Saya bye-bye. Iya, oke main. Senyumnya gimana? Bye. Hari ini begitu banyak ilmu yang saya dapatkan dari perbincangan dengan kedua teman saya, Karissa dan Ririn. Ternyata membangunkan anak di pagi hari itu tidak sulit, kalau kita udah punya pola tidur yang tepat untuk anak. Ketika anak kita tidur cepat, otomatis dia pun akan bangun lebih awal. Dan ternyata pola tidur anak yang tepat itu punya pengaruh yang banyak sekali terhadap anak tersebut. Iya, beberapa ahli mengatakan, pola tidur anak yang tidak teratur bisa mengakibatkan berbagai masalah. Mulai dari penurunan kekebalan tubuh, gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik, dan juga berdampak buruk terhadap tubuh kembang otak anak, terutama kemampuan berpikirnya ketika dia dewasa. Berarti mulai sekarang aku harus membiasakan pola tidur yang tepat untuk Sibyl. Karena kalau anak tidurnya tidak teratur, makan pun jadi tidak teratur. Dan kini saya tahu bagaimana menyiasati anak yang tidak suka sayur seperti Sibyl. Saya juga belajar banyak bagaimana menjadi ibu yang kreatif ketika mengkreasikan sayuran yang bisa dijadikan kerupuk seperti yang tadi Karissa ajarkan. Ya, akhirnya saya mencobanya di rumah dan senang sekali rasanya ketika anak-anak itu menyukainya. Selain menjadi ibu yang baik dan pintar,
Sebagai seorang ibu, kita juga harus menjadi ibu yang kreatif bagi anak-anak kita. Sekian buat hari ini. Assalamualaikum.